Novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Bab 3024. Dev menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia tidak menyangka penilaian iblis tua itu begitu akurat. Udara hitam meledak, seperti petir, dan gelombang udara melonjak dengan liar. Dev mengeluarkan dengusan teredam, dan jatuh seperti meteorit, menghantam aula. Di bawah kekuatan tumbukan yang sangat besar, tanah langsung runtuh, aula dengan radius 100 meter hancur total, dan asap memenuhi langit. Beraninya kau meneriakiku dengan kemampuan kecil ini. Iblis tua itu mendengus dingin. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan ilusi, karena telapak tangan yang mengenai Dev barusan memiliki rasa realitas yang kuat. Jika itu ilusi, itu hanya hantu, dan telapak tangan ini akan menjadi pukulan kosong. Tuan Chen, Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya, melihat bahwa Dev telah terkena telapak tangan dan jatuh jauh ke tanah, mereka langsung berteriak. Lao Sun, Ning Kai Chen dan yang lainnya juga terlihat kaget saat ini, diam-diam mempraktikkan keterampilan keberuntungan, siap untuk keluar kapan saja. Jika Dev kalah dari iblis tua ini, maka mereka tidak punya pilihan selain bekerja keras. Jika Anda mencoba yang terbaik, Anda bisa mati lebih bahagia. Jika Anda tertangkap, itu akan menjadi siksaan yang tak ada habisnya. Dan iblis tua itu memandang dengan dingin ke arah asap dan debu yang berterbangan di bawah, dengan seringai di wajahnya. Tepat ketika iblis tua hendak turun untuk menyelidiki, sosok Dev tiba-tiba terbang lagi dari asap dan debu di langit, dan membombardirnya dengan pukulan lagi. Tinju cahaya suci, cahaya keemasan muncul lagi, menerangi seluruh kekosongan. Melihat Dev baik-baik saja, semua orang terkejut. Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya terlihat bahagia. Tangguh, tubuh fisik yang kuat. Ning Kai Chen tidak bisa menahan kekagumannya. Melihat Dev belum mati, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tangannya langsung membentuk segel, dan kabut hitam terisi lagi. Dev melompat dengan cepat, dan meninju dia, dekat dengan tubuh lagi. Kali ini, setan tua itu menerima pukulan Dev dengan keras, tetapi dia mengirim Dev terbang dengan telapak tangannya lagi, dan tubuh Dev jatuh jauh ke tanah lagi. Dengan kekuatan kecil ini, apa perbedaan antara menggelitik dan menggelitik? Iblis tua itu menyeringai. Alasan mengapa dia berani menerima pukulan Dev adalah karena dia memandang rendah dirinya sama sekali. Tubuh iblis tua itu dipenuhi kabut hitam, dan kabut hitam ini juga bisa dipertahankan. Pukulan Dev mengenai iblis tua itu, sebagian besar kekuatannya diimbangi oleh kabut hitam, dan tidak ada cara untuk menyakiti iblis tua itu sama sekali. Ji Yun dan yang lainnya berdiri di kejauhan, hanya untuk melihat Dev terhempas lagi dan terhempas jauh ke tanah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Yang lainnya sama-sama berat hati. Mungkinkah mereka telah memberikan segalanya, dan masih sulit mengubah nasib kematian? Suasana pesimis menyebar di antara banyak biksu. Seluruh istana telah lama menjadi puing-puing. Dev bergegas keluar dari tanah lagi, tubuhnya tetap dalam keadaan semula, seolah-olah kedua telapak tangannya tidak melukai Dev. Melihat adegan ini, semua orang terkejut lagi. Dev ditampar keras 2 kali oleh iblis tua, bahkan jika dia selamat, dia seharusnya terluka parah. Tapi Dev saat ini seperti orang normal. Tubuh emas yang lumayan di tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya penuh keganasan, tanpa rasa takut. Melihat Dev di depannya, bahkan iblis tua itu tidak bisa menahan cemberut. Dia juga tidak menyangka Dev akan aman dan sehat setelah menerima 2 telapak tangan darinya. Ini terlalu keterlaluan. Orang tua, lanjutkan, sepertinya kekuatanmu tidak terlalu bagus. Dev memprovokasi iblis tua itu, dan iblis tua itu setengah mati karena amarah. 5 elemen surgawi iblis dan yang lainnya tidak jauh juga dalam keadaan linglung saat ini, bahkan jika leluhur klan pelatihan tubuh kuno bergabung dengan Dev, tubuh ini adalah milik Dev. Setelah 2 serangan telapak tangan berturut-turut, tidak ada bekas luka di tubuh ini. Bukankah ini terlalu mesum? Bab 3025. Aku akan membunuhmu. Iblis tua itu meraung dengan marah. Kali ini iblis tua mengambil inisiatif untuk menyerang, lalu dengan cepat mengulurkan tangan, meraih kekosongan, dan segera mencubit leher Dev. Melihat Dev ditangkap, iblis tua itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Nak, aku membuatmu gila.
Aku akan melihat betapa gilanya kamu kali ini. Petik 2. Wajah iblis tua itu penuh dengan keganasan. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Dev berderit, dan terdengar suara patah. Saudaraku, aku tidak ingin berbicara dengan anak ini, kamu keluar untuk menemuiku, kita saudara mengucapkan selamat tinggal terakhir kita. Petik 2. Sekarang aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan, dan kalian semua akan menghilang di tempat ini dalam sekejap dunia sudah berakhir. Setan tua itu berteriak kepada lelaki tua itu, dia tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya menyerahkan kendali tubuhnya kepada seorang lelaki yang hanya memiliki peringkat keempat badan komposit. Bajingan, kurasa aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mata Dev tiba-tiba bergerak, dan kemudian napas yang berbeda keluar, dan suara lelaki tua itu perlahan keluar dari mulut Dev. Saudaraku, apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Bahkan jika kamu dan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kamu masih bukan lawanku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa hanya sihir yang bisa menyelamatkan kita klan tubuh bulian, kan? Jika kita tidak melepaskan praktik klan kultivasi tubuh kuno, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh seluruh alam surgawi, mungkin setelah ratusan tahun, tidak akan ada lagi klan tubuh kuno. Apakah kamu sangat marah sekarang? Pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku, tetapi mati di tanganku. Iblis tua itu tampak bangga dan terus mengerahkan kekuatan, dan wajah Dev mulai memerah. Terlihat bahwa Dev kesakitan, tapi tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, kamu memohon padaku sekarang. Selama kamu memohon padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kamu hanyalah sisa jiwa, bahkan jika kamu melepaskanku, kamu tidak akan bertahan 100 tahun. Setan tua sangat menikmatinya sekarang, dia ingin lelaki tua itu memohon belas kasihan darinya. Sayang sekali lelaki tua itu tidak berbicara. Orang tua, apakah kamu bermimpi? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Dev menatap iblis tua itu dengan wajah lucu. Apa yang kamu katakan? Melihat ekspresi Dev, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Semuanya seperti ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kamu tidak berharap semut ini menyelamatkanmu. Benarkah? Iblis tua dia menoleh dan melihat ke banyak biksu di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Dev begitu percaya diri adalah karena biksu yang tersisa. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Dev tersenyum tipis. Saat iblis tua itu berbicara dengan Dev, Lao Sun dan yang lainnya bergerak. Mereka melihat bahwa Dev dicengkeram oleh iblis tua itu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi mereka berencana untuk menyelamatkan Dev dengan sekuat tenaga. Selama dia menarik perhatian iblis tua itu, mungkin Dev bisa kabur. Lakukan, kata Ning Kai Chen, dan memimpin untuk pergi dengan pedang. Yang lain mengikuti di belakang. Mereka tidak berpikir untuk membunuh iblis tua. Mereka hanya berharap memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Segera dalam kabut hitam, beberapa tubuh tiba-tiba terbang keluar, dan lampu pedang yang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Mencari kematian, mata iblis tua itu dingin, dan dia meraihnya dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak. Oh, namun, yang mengejutkan iblis tua itu, cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melintas di atasnya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, tetapi cahaya pedang itu masih melintas di lengannya. Cahaya pedang menebas, dan bahkan membuat lubang di lengannya, dan darah mengalir keluar. Ternyata roh primordial keluar dari tubuh, ini mendekati kematian. Wajah iblis tua itu dingin, dia tidak berharap jiwa pihak lain meninggalkan tubuhnya. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya, mungkin jiwa tidak akan kembali ke tubuh, dan itu akan berakhir. Bab 3026. Aku akan membunuhmu. Iblis tua itu meraung dengan marah. Kali ini iblis tua mengambil inisiatif untuk menyerang, lalu dengan cepat mengulurkan tangan, meraih kekosongan, dan segera mencubit leher Dev. Melihat Dev ditangkap, iblis tua itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Nah, aku membuatmu gila. Aku akan melihat betapa gilanya kamu kali ini. Petik 2. Wajah iblis tua itu penuh dengan keganasan. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Dev berderit, dan terdengar suara patah. Saudaraku, aku tidak ingin berbicara dengan anak ini, kamu keluar untuk menemuiku, kita saudara mengucapkan selamat tinggal terakhir kita.
Petik 2. Sekarang aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan, dan kalian semua akan menghilang di tempat ini dalam sekejap dunia sudah berakhir. Setan tua itu berteriak kepada lelaki tua itu, dia tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya menyerahkan kendali tubuhnya kepada seorang lelaki yang hanya memiliki peringkat keempat badan komposit. Bajingan, kurasa aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mata Dev tiba-tiba bergerak, dan kemudian napas yang berbeda keluar, dan suara lelaki tua itu perlahan keluar dari mulut Dev. Saudaraku, apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Bahkan jika kamu dan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kamu masih bukan lawanku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa hanya sihir yang bisa menyelamatkan kita klan tubuh bulian, kan? Jika kita tidak melepaskan praktik klan kultivasi tubuh kuno, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh seluruh alam surgawi, mungkin setelah ratusan tahun, tidak akan ada lagi klan tubuh kuno. Apakah kamu sangat marah sekarang? Pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku, tetapi mati di tanganku. Iblis tua itu tampak bangga dan terus mengerahkan kekuatan, dan wajah Dev mulai memerah. Terlihat bahwa Dev kesakitan, tapi tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, kamu memohon padaku sekarang. Selama kamu memohon padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kamu hanyalah sisa jiwa, bahkan jika kamu melepaskanku, kamu tidak akan bertahan 100 tahun. Setan tua sangat menikmatinya sekarang, dia ingin lelaki tua itu memohon belas kasihan darinya. Sayang sekali lelaki tua itu tidak berbicara. Orang tua, apakah kamu bermimpi? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Dev menatap iblis tua itu dengan wajah lucu. Apa yang kamu katakan? Melihat ekspresi Dev, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Semuanya seperti ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kamu tidak berharap semut ini menyelamatkanmu? Benarkah? Iblis tua dia menoleh dan melihat ke banyak biksu di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Dev begitu percaya diri adalah karena biksu yang tersisa. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Dev tersenyum tipis. Saat iblis tua itu berbicara dengan Dev, Lao Sun dan yang lainnya bergerak. Mereka melihat bahwa Dev dicengkeram oleh iblis tua itu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi mereka berencana untuk menyelamatkan Dev dengan sekuat tenaga. Selama dia menarik perhatian iblis tua itu, mungkin Dev bisa kabur. Lakukan, kata Ning Kai Chen, dan memimpin untuk pergi dengan pedang. Yang lain mengikuti di belakang. Mereka tidak berpikir untuk membunuh iblis tua. Mereka hanya berharap memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Segera dalam kabut hitam, beberapa tubuh tiba-tiba terbang keluar, dan lampu pedang yang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Mencari kematian, mata iblis tua itu dingin, dan dia meraihnya dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak. Namun, yang mengejutkan iblis tua itu, cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melintas di atasnya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, tetapi cahaya pedang itu masih melintas di lengannya. Cahaya pedang menebas, dan bahkan membuat lubang di lengannya, dan darah mengalir keluar. Ternyata roh primordial keluar dari tubuh, ini mendekati kematian. Wajah iblis tua itu dingin, dia tidak berharap jiwa pihak lain meninggalkan tubuhnya. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya, mungkin jiwa tidak akan kembali ke tubuh, dan itu akan berakhir. Bersambung.